Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Karisma ingin berbagi bagaimana cara pemakaian dan perhitungan panel surya, aki, dan controller. Oke, bagaimana kelanjutannya? Simak terus videonya. Oke, sebelum kita membeli atau memakai panel surya, kita harus hitung berapa watt yang kita butuhkan di dalam sehari semalamnya itu. Oke, bagaimana kita bahas perhitungannya ya. Contoh di rumah kita memakai lampu 4 buah, masing-masing lampu 12 volt dengan 10 watt. Berarti 4 dikali 10 sama dengan 40 watt. Jadi 40 watt ini dikali berapa jam pemakaian. Misal untuk malam saja yaitu 12 jam, jadi 40 dikali 12 jam yaitu 480 watt. Sekarang kita bahas penentuan panel dan aki. Untuk panel surya dalam pengecasan satu harinya itu hanya kurang lebih 4 jam yang full. Maksudnya hanya 4 jam sinar matahari itu yang maksimal panel suryanya menangkap sinar matahari tersebut. Jadi untuk mendapatkan 480 watt itu kita membutuhkan panel surya ukuran 120 WP. Karena 120 WP dikali 4 jam sehari itu 480 watt. Sekarang kita menentukan harus aki yang berapa ampere atau Ah. Oke, bagaimana cara ngitung kapasitas aki? Cara hitungnya contoh aki 100 Ah 12 volt. Jadi ngitungnya 100 Ah dikali 12 volt sama dengan 1200 watt. Yang kita butuhkan adalah 480 watt. Sebenarnya aki 50 Ah sudah cukup. 5 kali 12 600 watt. Tapi untuk penampung cas aki 600 watt terlalu pas. Tidak ada kelonggarannya. Saya sarankan pakai aki 80 atau 100 Ah. Jika aki 80 kali 12 itu sama dengan 960 watt. Ini sangat bagus karena aki tidak boleh kosong atau 0%. Setidaknya harus sisa 30%. Untuk aki usahakan lebih besar dari pendapatan panel surya. Sedangkan pendapatan panel harus lebih besar dari pemakaian beban agar umur aki panjang. Jika pemakaian beban lebih besar dari pendapatan, maka yang terjadi aki akan tekor. Jika aki tekor, maka aki akan cepat rusak. Aki harus disisakan 30% dari pemakaian. Jika sisa aki 30%, harus segera dicas. Untuk ukuran kabel juga harus diperhatikan. Gunakan kabel ukuran 4 mili atau 2,5 mili karena arus DC ini cukup kuat. Kabel 1,5 mili itu bisa meleleh atau terbakar. Untuk menentukan berapa ampere controller yang digunakan, cara hitungnya 120 WP dibagi 12 volt sama dengan 10 ampere. Ya, saya sarankan untuk memakai controller 30 ampere karena mungkin suatu saat akan menambah panel surya lagi. Untuk perakitan controller harus pasang kabel dari aki dulu. Setelah controller hidup baru sambungkan kabel dari panel suryanya. Jadi kabel yang dari panel tadi menuju ke controller ya. Ini kabel dari panel tadi menuju ke controller. Jadi di sini dari controller menuju ke aki. Ini ke aki ya. Untuk aki ini jenisnya baterai LiPo 4. Ini adalah jenis-jenis baterai. Mungkin nanti saya akan jelaskan apa saja perbedaannya tentang baterai ini. Jadi untuk jalur ini adalah jalur lampu.
di sini ya. Ini saya matikan ininya dari panel suryanya karena sudah penuh ya. Ini saya kasih saklar di sini. Di situ ada gambar panelnya ya. Setelah saya matikan itu hilang ya. Jadi di sini yang ini lampu LED ya. Lampu bisa juga. Jadi ini bisa kita hidupkan di sini bisa. Ini lampunya. Kita hidupkan. Kita matikan di sini bisa juga. Di sini kita untuk baterai ini 100 ampere 12 volt. Agak kecil ya memang ya. Beda dengan baterai aki biasa. Aki biasa gitu ya. Oke, di sini kita lihat ya cara mengatur dari controller ya. Ini cuacanya terik sekali, ini tidak stabil ya ini voltnya. Oke, kita bagaimana cara mengaturnya? Ini apa yang ada layar awal pertama ini menunjukkan dari panel surya. Ini dari panel surya. Coba kita matikan ya. Nah, kalau seperti ini adalah menunjukkan voltnya dari aki. Aki ada di 13,5 volt. Di sini kita tekan pertama. Ini menunjukkan untuk batas pengisian aki yaitu 14,6. Batas itu bisa kita naikkan dan bisa kita mundurkan bisa. Nah, ini untuk voltnya dari lampu ini ya. Untuk lampu ya. Yaitu jika baterai atau aki sudah mencapai 12 volt, maka dia akan hidup sendiri. Yang ini adalah batas untuk batas pemakaian dari lampu ini ya, jalur ini, yaitu ada di 10 volt ya. Jadi kalau baterai aki sudah mencapai 10 volt ini, maka dia akan mati sendiri. Itu bisa kita naikkan lagi ya, bisa kita naikkan bisa. Ini adalah untuk timer untuk lampu ya. Ini untuk 24 jam 24 hour. 24 hour ini yaitu bisa kita matikan kapan saja begitu ya. Kalau kita atur di ini bisa kita atur, misal kita tekan lama, modenya kita tekan lama sampai dia berkedip. Sampai dia berkedip kita ubah. Sampai dia berkedip. Kalau 23 Hz berarti dalam 23 jam lampu ini hidup dan akan mati sampai 23 jam tadi ya. Misalnya kita atur sampai 17 jam, maka lampu akan mati setelah 17 jam. Begitu seterusnya ya. Oke, yang ini kita atur di 24 aja ya. Di 24 Hz ini bisa kita matikan dan hidupkan kapan saja. Oke, kita matikan dulu lampunya. Terus di sini ada pengaturan B3. B3 ini ya bisa kita atur sesuai jenis baterai.
B1 ini yaitu baterai untuk baterai aki kering ya, aki basah ya. Dan untuk aki B2 ini untuk baterai lithium, yaitu baterai power bank itu. Baterai power bank B2 ini untuk jenis baterai power bank yang sekarang bisa dibikin sebagai baterai aki, seperti aki juga ya. Untuk B3 ini yaitu untuk jenis aki, yaitu baterai Levo 4 seperti yang saya pakai ini ya. Ini baterai aki jenis Levo 4. Jadi kita setting di B3. Untuk settingan yang selanjutnya, yang ini bisa kita ubah, kita turunkan bisa, kita naikkan bisa. Untuk ini juga bisa kita atur, cuman ini saya tidak atur, biarkan saja seperti itu. Yang paling penting yaitu yang ini, pemilihan untuk jenis baterai ini ya. Ini yang perlu kita ubah atau setting ya. 13,5 ini sudah mencapai sekitar 100% juga nih ya. Di sini saya tulis di sini datasetnya. Dataset ini ada di Google ya. Kita cari aja dataset untuk baterai Levo 4. 13,6 itu 100%, 14,4 itu 100% dalam pengecasan. Saat pengecasan 14,4 itu berarti menandakan baterai aki full. Untuk tidak dicas baterai di 13,6 itu menandakan sudah full sekali ya. Untuk aki kita perlu perhatikan yaitu untuk pemakaian baterai Levo 4 ini ya. Ini kita jangan sampai di 12,9 ini ya. Itu artinya isi kapasitas baterai itu cuma tinggal 20%. Usahakan 13,0 ini sudah kita cas lagi ya, atau stop pemakaian beban seperti lampu atau mengecas HP atau apa ya, jangan digunakan lagi. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan komennya serta subscribe-nya untuk mendukung channel ini ya. Sekali lagi terima kasih kepada kalian semua.